Sebentar, kecil. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu kayak negosiasi, Mbak. Kenapa? Menurut peraturan majikan harus beliin tiket kamu pulang Indonesia, itu wajib. Jadi ini adalah negosiasi agar kalau kamu biar tidak pulang Indonesia. Karena itu kamu ngomong sama majikan, ya udah dadai, gak usah beliin aku tiket. Kasih aku uang 1.000 atau 2.000. Tapi tolong tulisin surat bagus agar aku bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi kalau majikanmu tidak suka sama kamu, dia tidak akan berpikir pasti beliin kamu tiket. Tapi kalau majikan kasihan karena kamu masih punya tanggungan atau karena kamu pulang Indonesia harus bayar, akhirnya majikan memberikan itu surat. Tapi konsekuensinya kamu tidak bisa mendapatkan tiket dengan full price. Jadi itu kembali lagi pada kamu. Tapi kan kamu tidak perlu bayar apapun kalau tunggu visa di Hong Kong, cuma 10%. Jadi itu konsekuensinya. Nunggu visa berapa lama sih sebenarnya? Nunggu visa di mana? Kalau di Hong Kong? Tergantung nasib, Mbak. Ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu. Oh, gitu. Jadi saya tidak berani memberikan kata-kata keberapa lama. Oke, paham. Kalaupun di Indonesia pun ya sekiranya 2 bulan, 3 bulan. Kalau di Indonesia. Dan harus nunggu tiket lagi berapa lama. Jadi ya mungkin 4 bulanan. Sekarang ini masih ada itu. Yang di hotel karantina. Tidak perlu karantina. Jadi begitu masuk udah langsung kerja. Betul. Oke. Ada yang lain lagi? Enggak. Jelas. Jelas. Berarti kan sampean harus menunggu keputusan majikan tanggal 3 ini. Majikan yang sebenarnya nunggu keputusan dari saya. Oh, majikan yang nunggu keputusan dari kamu. Karena kan dia kan mau kasih saya cash, ya tahu $2.000 Hong Kong gitu ya. Atau mau tiket. Kalau kamu minta cash, oke lah saya kasih kamu cash gitu kan ya. Makanya bilang sama dia, aku nggak apa-apa 2.000, tapi kamu harus nulis surat bagus ke imigrasi. Kalau imigrasi telepon kamu, maka kamu mengizinkan aku untuk bekerja di sini. Karena surat bagus saja percuma kalau majikan nggak mau ngasih di telepon imigrasi. Imigrasi pasti telepon ke majikanmu yang lama. Soalnya ruwetnya gini. Anak nenek itu 4. Semua itu mau ngatur. Bukan, nggak peduli siapa yang tanda tangan aja dulu. Sinsang berarti. Soalnya tadi itu katanya gini, yang perempuan itu bilang, udah kamu itu yang menantunya. Nah, yang ngejeng ini malah diem aja orangnya. Sudah tanda tangan. Kalau yang ngejeng ini malah orangnya baik gitu loh. Hai, istilahnya friendly lah. Istilahnya nggak terlalu apa ya. Kalau aku sih kerja pas dia datang ke rumah Senin Kamis itu kan selalu cuman ngikut kata dia aja. Ikut kata dia, suruh kesini, suruh kesana gitu aja. Aku kan nggak mau mikir gitu kan ya. Ya manut aja pokoknya. Aku udah ilmu gobloki gitu ya. Udah pokoknya manut aja. Dia ngomong aja, ya makan, mau makan apa? Ayam goreng, ya ayam goreng. Udah selesai gitu. Saya nggak mau mikir gitu. Nah kalau yang ini kan perempuan menantunya, itu yang dulu interview namanya perempuan yang banyak pertimbangan. Dia bilang, ini soal tiket, nanti kamu minta cash, aku kasih cash ya. Udah aku naikin 2.000, tapi ini dari aku yang kasih, kata dia. Kalau misalnya nanti ini kamu setuju tak transfer ke rekening kamu BOC, kata dia gitu. Ini mereka nggak tahu soal ini, katanya gitu. Maksudnya yang anak-anak si nenek kayak gitu. Aku yang nambahin nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Jadi kalau minta surat itu kayaknya ya susah. Terus kalau misalnya majikanku ngotot beliin tiket yang kalau misalnya aku ini cari majikan terus tunggu di Indonesia. Itu tiketnya kalau mereka misalnya tetap beliin aku tiket Surabaya, setelah itu aku terima terus aku ke KJRI atau bagaimana? Ya kamu bilang sama mereka bahwa saya akan lapor embassy, tapi kalau dia tetap beliin, tetap laporkan sama embassy bahwa kamu tidak mau pulang ke Surabaya, kamu maunya pulang ke Lampung. Ya kan kamu nggak mungkin pulang ke Surabaya. Jadi aku sudah bilang tak tulisin kan ya, Hong Kong, Jakarta, Lampung, pesawatnya Garuda Indonesia gitu kan ya. Karena aku taunya cuma itu ya. Kalau kayak Singapore Airlines atau apa itu kan aku nggak pernah naik gitu ya, nggak paham ada apa enggaknya. Nah, aku udah bilang itu sama dia. Kata dia mau ngecek ke imigrasi apa iya benar harus sesuai alamat yang dikontrak. Ya tanya aja silahkan. Aku bilang gitu kan. Sekalian kamu cek price-nya berapa, kata gitu kan ya. Nggak apa-apa, kataku. Aku kasih kamu waktu, kamu kasih aku waktu, kita nggak usah
nggak usah ribut, nggak usah banyak ngomong. Nah, gitu kan. Dia kan setengahnya desak sekali gitu. Desak sekali untuk aku mau menerima kalau duit ya 1.500 tadinya, terus aku bilang ini nggak bisa aku pulang ke sini, aku pulangnya harus ke sini, terus langsung sama dia dinaikin 2.000 tuh tadi. Oke. Terus aku bilang kan nggak bisa. Jadi sedikit gontok-gontokan, kayak gontok-gontokan ya dari agensi juga kan nggak ada translator tuh orang Hong Kong. Susah dong. Ya nggak susah lagi, saya ngomong juga setengah mati, terus akhirnya aku bahasanya campur aduk. Saya bilang nggak bisa, rumah saya di Lampung. Kalau aku di Hong Kong lama pun aku pulangnya ke Lampung karena rumah saya di situ. Kamu kemarin kan pulangnya datangnya kan dari Surabaya, kamu pulangnya ya harus nggak bisa. Kamu harus lihat kontrak saya kata gitu. Oke lah, kalau kamu mau cari majikan dulu, kita kan nggak tahu ya, siapa tahu kamu mau cari majikan lagi di Hong Kong atau begini begitu gitu. Nanti kalaupun mau beli tiket, aku bilang tiketnya ke Lampung, aku carikan yang last day-nya di Hong Kong, aku bilang gitu kan. Oke lah, sampean coba komunikasi dulu, kasih jawaban ke majikan, dan sampean coba ngobrol dulu sama keluarga. Apakah saya mau pulang atau di sini? Tergantung dari situ. Setelah sampean positif ke sini tanggal 3 loh. Tanggal 3 nggak bisa, Miss. Kenapa sih? Majikanku datang ke kantor. Oh, setelah itu kan nggak mungkin 1 hari kan, tanggal 3. Iya. Soalnya nggak tahu mereka datangnya jam berapa. Sudah tanggal 5-nya loh, tanggal 5-nya, tanggal 4-nya kan aku libur. Tanggal 4-nya libur kan? Oh, hari Jumat aku libur. Oh, setiap Jumat libur. Setiap Jumat aku libur. Ibadah ya? Hah? Ibadah. Soalnya budeku kalau ibadah juga hari Jumat. Jadi hari Jumat bentar lihat. Iya. Ya udah kalau gitu, nggak tahu juga jam berapanya nanti. Soalnya agentku kayak kuburan. Kenapa sepi? Setaknya 1 orang, pintunya ditutup. Nggak kayak kita gini rame telepon nggak ada matinya gini. Ya beda sama agent-agent lain lah. Saya kan di sini nggak cuma 1 agent. Dulu yang 6 tahun itu 1 agent di Yunlong. Gitu. Rame. Ya, rame namanya office mah. Terus cuman agent ini aja yang kayak kuburan. Iya, agentku yang sekarang ini. Maksudnya ya itu tadi. Ruangan dia segini, ruangan kerja dia segini, 1 orang yang kerja. Terus nanti mungkin depan situ ya 1 ruangan kayak gini, lebih gede ini kayaknya. Itu untuk boarding house-nya, untuk tidurnya. Jadi office campur sama boarding house. Beda room. Tapi segini. Di mana nih, monggo? Ya di Junwan, makanya saya kesini karena yang dekat sama agent saya. Barang saya kan masih di sana. Oh, oke. Junwan itu bawahnya itu mobil-mobil yang angkut barang ke gudang gitu kalau nggak salah sih. Wah. Ya kalau naik lift itu bukan lift kayak gini, lift umumnya orang Hong Kong itu nggak ditarik pintu 2, itu double pintu 2 kayak gitu. Oh, jadi office campur sama boarding house? Iya, satu lantai cuman beda room. Oh. Di daerah mana, Mbak? Ya Junwan sini. Ngerti Junwan mana? Aku nggak tahu. Junwan mana? Arah apa ya? Arah mall sana, pantai sana apa ya? Di Junwan West. Iya, dekat Junwan West. Dekat Junwan West. Oke. Ya wes gak apa-apa wes. Anteni sampean wes. Setelah itu ya. Sukses selalu. Sampean tahu aku dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube juga. Dari YouTube, dari Facebook. Dari Facebook.